Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum belajar kita membaca doa dulu yuk, agar kita diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas. Berdoa mulai. Selesai. Perhatikan dengan seksama gambar berikut. Hentikan membuang sampah ke sungai. Nah, pernahkah kamu melihat gambar di atas? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Jawabannya pasti pernah ya. Akan tetapi, perbuatan itu sangat tidak terpuji karena akan mencemari lingkungan sekitar. Untuk itu, mari kita baca tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya ya. Yuk kita baca. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Dari bacaan tersebut dapat diberi kesimpulan bahwasanya manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan alam yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus ciptakan lingkungan alam yang bersih, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai ya. Dengan adanya itu, kita harus mempunyai kewajiban sebagai warga negara dan sebagai seorang siswa. Mari kita baca bacaan berikut. Kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi pada saat yang sama siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi.
Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan, sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Dari bacaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hakmu sebagai siswa di sekolah menggunakan fasilitas sekolah, mendapatkan pengajaran di sekolah. Sedangkan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah yaitu mematuhi peraturan sekolah, mengikuti semua kegiatan di sekolah. Sedangkan hakmu sebagai anak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan, dan kewajibanmu sebagai anak di rumah membantu pekerjaan orang tua dan belajar dengan tekun. Pembahasan kita kali ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.